Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Gaming. Dan kali ini kita akan membongkar buku yang diluncurkan oleh MI Master Internasional Taufik Halai. Nah, dari bab yang pertama kita akan belajar tentang memilih pembukaan yang tepat. Nah oke, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dari FZ Catur Gaming ini. Nah, untuk teman-teman yang baru pemula, mesti bingung sekali dalam memilih pembukaan yang tepat. Nah, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana memilih pembukaan yang tepat. Dari yang pertama, ini kita harus menentukan aliran dari permainan kita. Berarti kita harus menentukan aliran kita dalam memilih permainan catur. Nah, ada 3 aliran yang bisa menjadi pilihan kalian. Yang pertama yaitu ada aliran klasik. Nah, aliran klasik di sini, nah ini dari bukunya ya. Aliran klasik ini adalah pemain-pemain yang menyukai pembukaan seperti bidak D4, nah E4, ada juga D5 dan E5. Untuk hitam ya D5 ataupun E5. Nah, jadi permainan tipe-tipe yang mengontrol petak-petak pusat untuk menduduki petak-petak pusat. Nah, itu jadi aliran klasik. Dan yang kedua yaitu ada aliran modern. Nah, di sini aliran modern ini yaitu yang menganggap tidak perlu menguasai bagian petak tengah karena nanti bisa menjadi terlalu rentan karena strukturnya terlalu luas. Jika bagian tengah tidak dikelola dengan baik, justru percuma. Nah, jadi aliran modern ini beranggapan bahwasanya kalau dia terlalu jauh melangkahkan pion, otomatis ini nanti terlalu luas daerahnya. Jadi malah dia tidak bisa mengontrol dari buah-buahnya. Maka dari itu aliran yang modern ini dia melangkahkan ke petak-petak yang lebih dekat. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada aliran hipermodern. Nah, hipermodern ini dia lebih cenderung juga mengontrol petak pusat, tapi dari kejauhan ya. Jadi semisal ada pembukaan seperti B3, nah di situ nanti dia akan seperti menaruh fianchetto gajah. Nah, seperti itu. Terus ada pembukaan seperti C3. Nah, seperti itu dia mengontrol petak pusat tapi tidak secara langsung. Jadi dia membiarkan petak tengah itu dikuasai. Nah, nanti kita serang. Jadi kita nanti menguasai petak pusat lagi. Nah, seperti itu. Jadi membiarkan lawan untuk menguasai petak tengah terlebih dahulu. Nah, itu ada 3 aliran yang bisa menjadi acuan kalian dalam memilih permainan catur. Nah, jadi untuk teman-teman tentukan dulu alirannya. Kalau sudah matang menentukan alirannya, nah kita tinggal belajar tentang prinsip-prinsip dasar catur. Nah, baik teman-teman, jadi kalau kalian sudah memiliki aliran, nah jadi nanti kalian akan lebih mudah dalam menentukan beberapa kategori-kategori pembukaan. Nah, di sini juga kita akan harusnya mengetahui bagaimana karakteristik dari diri kita sendiri. Nah, di sini karakteristik yang harus kita ketahui yaitu apakah kita seorang pemain yang bertahan atau penyerang. Nah, itu. Jadi ada 7 kategori pemain dalam permainan catur. Nah, ini kalian bisa memilih sesuai dengan karakteristik diri kalian masing-masing. Yang pertama yaitu ada pendekatan langsung. Jadi ketika kalian bermain, kalian merasa ingin segera menyerang dan menang. Nah, itu bisa kalian gunakan dengan pembukaan yang berkategori dengan pendekatan langsung. Nah, yang kedua yaitu adanya pendekatan tak langsung. Jadi kita tidak perlu pusing memikir lawan kita, yang penting kita menjalankan pendekatan-pendekatan
yang bisa kita laksanakan karena ini tidak langsung, seperti pembukaan E3. Nah itu kan tidak langsung ya, dia bertahap menyusun bidak-bidaknya secara solid. Jadi itu yang kedua untuk pendekatan tak langsung. Terus yang ketiga yaitu ada bermain bertahan. Nah, bermain bertahan di sini otomatis tipe-tipe permainan yang menolak adanya pertukaran. Nah, jadi dia lebih cenderung bertahan, meletakkan buah-buahnya di petak-petak yang lebih aman seperti itu. Terus yang keempat yaitu terfokus di pusat permainan. Nah, di sini salah satu tipe pemain yang ingin menguasai petak pusat. Nah, jadi mereka mengontrol pada petak-petak pusat jangan sampai diduduki oleh lawan. Ketika petak pusat diserang oleh satu lawan, maka dia menambahkan dua pertahanan gitu. Kalau misal diserang dengan 3 buah, kita bisa meletakkan 4 buah untuk menopang petak pusat kita. Nah, yang kelima yaitu ada terfokus di sayap permainan. Jadi ini tipe permainan yang mengutamakan penyerangan di sayap-sayap, bisa sayap raja, bisa di sayap menteri. Nah, tergantung dengan tipe permainan kalian, sukanya menyerang di bagian sayap yang mana, seperti itu. Terus yang keenam ini yang paling sering yaitu tipe penyerang ya. Dia mengandalkan taktik strategi agar mereka bisa melancarkan kombinasi-kombinasi yang terbaik mereka untuk mencapai titik skakmat seperti itu. Terus yang terakhir yaitu adanya adu strategi. Nah, di sini biasanya mereka yang suka dengan bermain kombinasi-kombinasi, nah mereka mengutamakan dengan adanya adu strategi. Nah, dari sini kalian bisa setelah memiliki aliran dalam permainan catur, kalian bisa memilih yang sesuai dengan karakter kalian. Misalnya kalian adalah tipe pemain yang menyukai tebak-tebakan. Nah, seperti itu kalian bisa merahasiakan pembukaan kalian bisa memilih seperti C4. Nah, seperti itu kalian bisa coba, ataupun pembukaan-pembukaan yang tidak lazim seperti itu bisa kalian coba. Nah, atau kalian merupakan pemain penyerang. Nah, suka dengan permainan terbuka yang penuh dengan strategi dan serangan, kalian bisa memilih dengan pembukaan E4. Nah, seperti itu. Jadi tipe-tipe pemain penyerang yang terbuka sehingga bisa melancarkan serangan-serangan. Terus apabila kalian suka permainan bertahan, kalian bisa membuka permainan dengan pembukaan D4. Nah, atau kalian bisa merubah apabila ketika Anda bermain dengan hitam, maka dari itu Anda bisa merubah permainan secara tertutup. Nah, itu kalian bisa sesuai karakteristik dari kalian. Jadi pembukaan itu bisa sesuai dengan hati kita, jadi kita bermain itu lebih enak dan lebih nyaman seperti itu. Nah, di subbab yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana tujuan pembukaan. Jadi apapun pembukaan kita harus memiliki prinsip dasar dari tujuan pembukaan. Mengapa kita melakukan pembukaan, mengapa kita memilih langkah dalam pembukaan ini seperti itu. Nah, itu yang penting, intinya adalah ini. Yang pertama yaitu dalam pembukaan kita harus mengembangkan permainan. Nah, jadi ketika kita sudah membuka permainan, maka kita harus mengembangkan buah-buah catur yang kita miliki seperti itu. Terus yang kedua yaitu sebaiknya yaitu kita harus mengontrol petak pusat permainan ya, tidak petak pusat saja tapi pusat permainan. Jadi ketika kita diserang di sayap raja, maka kita harus bisa menguasai atau mengimbangi dari permainan di sayap raja. Kalau kita diserang di sayap menteri, berarti kita harus mengimbangi permainan di sayap menteri. Terus yang ketiga yaitu ada pengamanan raja, atau yang sering kita kenal dengan istilah rokade. Nah, bisa rokade pendek, bisa rokade panjang, ini menyesuaikan saja ya. Yang terpenting kalian harus dalam pembukaan kalian harus mengamankan raja terlebih dahulu. Terus yang keempat yaitu membangun struktur bidak yang baik.
Nah, jadi untuk pion-pion ataupun dari perwira-perwira kalian harus kalian susun yang saling menyatu atau menopang sehingga kalian tidak mudah untuk diserang. Nah, yang terakhir yaitu kalian bisa melaksanakan pembukaan itu sesuai dengan taktik-taktik kalian. Nah, jadi kalian harus bisa memberikan beberapa sentuhan-sentuhan taktik di dalam pembukaan kalian sehingga lawan kalian tidak akan menduga langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Nah, jadi itu teman-teman, intinya dari pembukaan itu kalian harus mengetahui aliran dari kalian harus memilih aliran kalian itu apa. Terus yang kedua yaitu tentang prinsip. Nah, prinsip dari pembukaan itu apakah kalian bermain menyerang, kombinasi, bertahan. Nah, di sini akan saya berikan tentang ini ya, untuk beberapa contoh pemain-pemain bertahan, menyerang, yang suka dengan kombinasi, nah suka dengan taktik. Nah, bisa kalian tiru contoh-contoh pembukaan yang mungkin sesuai dengan diri kalian masing-masing. Dan intinya di dalam pembukaan itu kalian harus mengembangkan buah-buah kalian, terus kalian bisa mengontrol pusat permainan. Yang terakhir yaitu bidak-bidak kalian harus saling terhubung sehingga akan membentuk permainan yang solid dan tidak mudah dikalahkan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita pelajari dari bab pertama, jadi 27 ilmu catur yang diberikan oleh Master Internasional Taufik Halai. Dan semoga untuk teman-teman bisa tambah sukses dalam bermain caturnya. Mantap.